Selamat datang di kanal Dongeng Pengantar Tidur. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang mengguncang Indonesia. Sebuah cerita tentang persahabatan, kecemburuan, dan tragedi yang tak terduga. Bersiaplah karena setiap detailnya akan membuat Anda terpaku. Jangan lewatkan satupun bagian dari video ini, karena banyak kejutan menanti di akhir cerita. Jessica Wongso lahir pada tahun 1988 di Jakarta, Indonesia. Dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, pasangan Emalilda dan Winardi Wongso, dari sebuah keluarga konglomerat di Jakarta. Sejak kecil, Jessica sudah hidup dalam gelimang kemewahan dan selalu dimanjakan habis-habisan. Keluarga Jessica memiliki sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang impor plastik. Bahkan, mereka adalah salah satu distributor plastik terbesar di Indonesia. Tak heran jika banyak yang menjuluki ayah Jessica sebagai Raja Plastik. Di Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya hidup dalam keterbatasan dengan penghasilan rata-rata sekitar $4 sehari, Jessica adalah salah satu dari sedikit orang beruntung yang terlahir di kalangan kelas atas. Apapun yang ia inginkan, ia dapatkan, bahkan lebih dari itu. Pada tahun 2005, kedua orang tua Jessica memutuskan pindah ke Sydney, Australia, karena di sanalah pusat bisnis utama perusahaan keluarga mereka berada. Keluarga Jessica membeli sebuah rumah indah di pinggiran Teluk Double Bay, salah satu kawasan paling mahal di Sydney. Sepetak tanah kecil di sana saja sudah bernilai jutaan dolar, dan keluarga Jessica bahkan membeli 2 bidang yang saling berdekatan agar lebih lapang. Namun entah mengapa, Jessica tidak ikut pindah ke Australia bersama kedua orang tua dan kedua kakaknya. Dia memilih tetap di Jakarta untuk menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya. Selama waktu itu, puluhan asisten rumah tangga dan staf dipekerjakan untuk merawat dan melayani Jessica. Sejak kecil, Jessica memang selalu menyukai permainan video dan memiliki bakat luar biasa dalam melukis. Jessica bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk menggambar. Kecintaan pada seni inilah yang kemudian mendorong Jessica untuk memilih jurusan desain grafis. Setelah Jessica menyelesaikan sekolah menengah atas pada tahun 2007, ia akhirnya pindah ke Sydney untuk bergabung dengan keluarganya dan mendaftar di Billy Blue College of Design. Meskipun kedua kakaknya juga berada di Australia, mereka memiliki kehidupan masing-masing sehingga Jessica jarang sekali bertemu dengan mereka. Jessica memulai kehidupan kampusnya dengan cepat bergaul dan menjalin banyak pertemanan. Teman-teman kuliahnya menggambarkan Jessica sebagai gadis yang ceria, terkadang sedikit konyol, dan pandai membuat suasana menjadi ramai. Di masa inilah, Jessica bertemu dengan seorang mahasiswi keturunan Indonesia lainnya di kampus bernama Mina. Sama seperti Jessica, Mina adalah putri dari keluarga konglomerat super kaya di Jakarta. Ayah Mina juga seorang pengusaha sukses bernama Edi, dan Mina memiliki saudara kembar bernama Sandy Salim. Kekasih lama Mina, Eri, juga kuliah di Australia, tetapi ia di Melbourne, sementara Mina di Sydney.
Mina dan Jessica dengan cepat menjadi sahabat karib karena keduanya berasal dari kalangan kelas atas, sama-sama mencintai desain, dan merupakan gadis-gadis mandiri, modern, serta memiliki kepribadian yang kuat. Meski memiliki banyak kesamaan, Jessica dan Mina juga memiliki banyak perbedaan yang kontras. Jika Jessica adalah pribadi yang ceria dan banyak bicara, Mina justru lebih pemalu dan rendah hati. Jika Jessica suka menjadi pusat perhatian dan selalu ingin menonjol di setiap pesta, Mina lebih menyukai kesederhanaan dan memilih hidup lebih tertutup. Berbeda dengan Jessica, keluarga Mina sangatlah hangat dan akrab. Singkatnya, Mina adalah gambaran sempurna seorang putri bangsawan yang selalu hidup dalam kasih sayang dan dikelilingi perhatian serta bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Masa kuliah mungkin adalah masa yang paling berkesan bagi setiap orang, dan begitu pula bagi Mina dan Jessica. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dua teman sekelas lainnya bernama Hani dan Vera. Mereka semua adalah pelajar internasional yang berasal dari keluarga berada di Jakarta. Waktu berlalu begitu cepat hingga akhirnya hari kelulusan pun tiba. Setelah lulus, Mina kembali ke Jakarta bersama kekasihnya, sementara Jessica memilih untuk tetap tinggal di Australia bersama keluarganya. Pada Juni 2015, Mina datang ke Sydney untuk berlibur. Ia berencana bertemu dengan teman-teman kuliahnya dan menyempatkan diri berkeliling kota pelabuhan yang indah itu. Mina kemudian menghubungi Jessica dan mereka berdua sepakat untuk makan malam bersama. 4 tahun telah berlalu sejak kelulusan mereka, masing-masing menempuh jalan dan kehidupannya sendiri. Sementara Mina menjalani kehidupan yang sempurna dan bahagia bersama kekasihnya, bahkan mereka baru saja bertunangan dan sedang mempersiapkan pernikahan impian, kehidupan Jessica justru tidak berjalan mulus. Jessica bekerja di News. Ia memiliki kekasih lama bernama Patrick, namun hubungan mereka sering diwarnai pertengkaran. Jessica mengungkapkan bahwa Patrick menggunakan narkoba dan cenderung melakukan kekerasan. Jessica tampak mengalami banyak masalah psikologis dan semakin hari semakin terlihat depresi serta negatif. Ia bukan lagi Jessica yang ceria dan penuh semangat seperti dulu. Mina merasa sangat khawatir akan kondisi sahabatnya. Mina, yang memang dikenal jujur dan lugas, lantas menyarankan Jessica untuk segera meninggalkan Patrick. Dari cerita Jessica, jelas Patrick bukanlah pria yang baik dan memberikan pengaruh buruk padanya. Namun, Mina tak pernah menyangka reaksi Jessica setelah itu. Ia menduduki diri, terdiam, dan tidak memberikan tanggapan apapun. Ketika Mina selesai bicara, Jessica langsung bangkit dari meja makan, meninggalkan Mina sendirian di restoran tanpa mengucapkan sepatah kata pun perpisahan. Mina terkejut dan tersentak. Hari itu, Mina menyadari sebuah pelajaran berharga. Jangan pernah menyarankan seseorang untuk menikah, dan jangan pernah menghasut seseorang untuk bercerai. Mina merasa persahabatannya dengan Jessica yang memang sudah memudar sejak mereka lulus kuliah, kini semakin retak. Ia berkata kepada Eri bahwa ia hanya akan menemui Jessica jika ada teman-teman lain. Ia merasa tidak nyaman jika harus bertemu Jessica sendirian lagi. Eri menasehatinya agar tidak terlalu memikirkannya. Jessica tinggal di Sydney, sementara mereka di Jakarta, dan mereka juga tidak punya banyak teman bersama lagi.
Pada November 2015, 5 bulan setelah pertemuan canggungnya dengan Jessica di Sydney, Mina melangsungkan pernikahan dengan Eri di Bali. Pasangan itu mengadakan pesta pernikahan yang indah bak dongeng. Mereka mengundang semua teman kecuali Jessica. Mina cantik, cerdas, dan kaya. Ia memiliki pasangan hidup yang luar biasa dan dicintai banyak orang. Hidup Mina seolah dihamparkan dengan kelopak bunga mawar. Sementara itu, di sebuah negara yang jauh, kehidupan Jessica semakin terjun bebas. Pada Agustus 2015, Jessica menabrakkan mobilnya ke sebuah panti jompo pada pukul 2 pagi dalam kondisi mabuk berat. Mobil Audi A3 milik Jessica menembus dinding bata tepat di sebelah kamar tidur para lansia. Beruntungnya, tidak ada yang terluka dan Jessica dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Kecelakaan itu membangunkan semua orang di panti jompo dan menyebabkan kekacauan besar. Jessica hanya menderita luka ringan, sedangkan mobil Audi malangnya ringsek parah. Sebenarnya, ini bukan kali pertama Jessica naik ambulans di tahun itu. Hanya dalam tahun 2015, Jessica sudah 5 kali dirawat di rumah sakit karena ia tidak ingin hidup lagi. Setiap beberapa bulan, polisi dan ambulans harus datang ke rumah Jessica, tetapi setiap kali kekasihnya selalu tiba tepat waktu. Hingga November, Patrick sudah muak. Ia pergi ke polisi untuk meminta perintah penahanan agar Jessica tidak bisa mendekatinya. Jessica meneror Patrick dengan ribuan pesan dan telepon, mengancam akan membunuh mereka berdua jika Patrick meninggalkannya. Jessica juga terus-menerus menghubungi dan mengganggu teman-teman serta keluarga Patrick, membuat pria itu merasa sangat lelah dan tidak aman bagi nyawa dirinya sendiri dan orang-orang terkasihnya. Di sisi lain, Jessica semakin tenggelam dalam alkohol dan menunjukkan perilaku tidak bertanggung jawab di tempat kerja. Hal ini membuatnya dipecat. Tak perlu dikatakan betapa marahnya Jessica. Ia kehilangan kekasih, kehilangan pekerjaan, seolah-olah kehilangan dirinya sendiri. Jessica mengirim pesan ancaman yang berisi niatnya untuk membunuh manajernya dan ibu manajernya. Ia memperingatkan manajernya bahwa ia tahu persis cara terbaik untuk melakukan pembunuhan. Tidak ada lagi yang tersisa bagi Jessica di Sydney, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Semua orang percaya bahwa Jessica ingin kembali ke kampung halaman untuk memulai hidup baru. Namun, keputusan Jessica berasal dari motif yang jauh lebih gelap. Pada awal Desember 2015, Jessica membuat grup obrolan di WhatsApp dengan Hani dan Mina. Hani juga tinggal di Jakarta. Mina masih marah dan mereka belum bicara sejak terakhir kali bertemu, jadi ia tidak segera membalas pesan Jessica. Namun, setelah Jessica memohon dan kali ini ada Hani juga, Mina dengan enggan setuju untuk bertemu. Jessica dengan antusias menulis di grup obrolan bahwa ia akan menanggung biaya minuman dan bertugas memesan meja. Jessica bertanya, semua orang ingin minum apa? Mina berkata, ia sangat menyukai es kopi susu khas Vietnam, tetapi ia akan memesan sendiri saat tiba di sana. Mereka sepakat bertemu pada Rabu, 6 Januari 2016, pukul 5 sore di sebuah kafe mewah bernama Olivier Cafe di pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Ketika hari pertemuan tiba, Jessica dengan antusias mengirim pesan di grup obrolan bahwa ia akan menanggung biaya minuman dan bertugas memesan meja.
Meskipun mereka sepakat bertemu pukul 5 sore, rekaman dari kamera pengawas kafe menunjukkan Jessica sudah tiba di sana pada pukul 3.30 sore, 90 menit lebih awal dari waktu yang ditentukan. Ia berjalan berkeliling sambil mengamati. Sebenarnya, Jessica sedang mengamati posisi kamera-kamera di dalam kafe. Akhirnya, Jessica memilih meja nomor 54. Itu adalah meja di sudut tersembunyi, dekat dengan dinding. Seluruh kafe memiliki 2 kamera pengawas. Satu kamera terletak di dinding tersembunyi di balik barisan tanaman. Karena meja yang dipilih Jessica berada tepat di dekat dinding, sebagian besar meja ini berada dalam titik buta kamera pertama. Kamera kedua terletak di dinding seberang. Kamera itu bisa merekam meja tersebut, tapi setelah pelayan beranjak pergi, Jessica memindahkan tempat duduknya. Kini ia berada tepat di tengah sofa setengah lingkaran. Meskipun rekaman kamera saat itu agak buram, gerakan tangan Jessica masih menunjukkan sesuatu. Jika saja di depannya ada secangkir kopi biasa, mungkin orang akan menduga ia sedang memasukkan gula. Tapi Jessica tidak minum kopi. Minuman yang ia pesan adalah es kopi susu Vietnam. Jenis kopi yang diseduh dengan saringan fin, diletakkan di atas gelas berisi es dan susu, membiarkan tetesan kopi perlahan jatuh ke dalamnya. Seharusnya tidak ada alasan untuk melepas saringan di bagian atas gelas sebelum minuman itu siap dikonsumsi. Namun, gerakan Jessica dengan jelas menunjukkan bahwa ia telah memindahkan saringan tersebut. Setelah selesai melakukan sesuatu, ia menyembunyikan sebuah benda asing di belakang kursi, lalu kembali duduk di salah satu sisi sofa setengah lingkaran itu. Gelas kopi itu tetap teronggok di tengah meja, seolah menunggu mangsa. Mina dan Hani tiba di kafe pada pukul 5.15 sore, terlambat 15 menit dari waktu yang telah disepakati. Pada saat itu, minuman yang dipesan Jessica sudah berada di meja selama lebih dari 45 menit. Saat Jessica melihat kedatangan mereka, ia berdiri dan menyapa. Bahasa tubuh Mina dengan jelas menunjukkan bahwa ia merasa sedikit canggung dan tidak sepenuhnya nyaman bertemu dengan Jessica. Ada semacam ketegangan tak terlihat di antara mereka. Mina duduk di antara Jessica dan Hani. Jessica segera menunjuk ke gelas kopi dan mendesak Mina untuk mencicipinya. Mina pun dengan polos menurutinya. Namun, begitu Mina menyesap seteguk kecil kopi itu, ia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mina menaruh tangannya di depan mulut dan berkata kepada Hani bahwa rasa kopi itu benar-benar mengerikan. Gelas kopi itu masih nyaris penuh, tetapi hanya seteguk kecil itu saja sudah cukup untuk membunuh Mina. Belum genap 1 menit kemudian, Mina tiba-tiba saja menyandarkan kepalanya ke belakang, dan itulah gerakan terakhirnya di dunia ini. Mina mulai muntah-muntah, mengeluarkan busa dari mulutnya, dan kejang-kejang. Tubuhnya roboh tak berdaya. Semua terjadi hanya dalam beberapa menit, dan seketika suasana berubah menjadi sangat kacau. Para pelayan dan manajer buru-buru berlari mendekat untuk membantu. Hani berusaha mengguncang Mina, mencoba membangunkannya, tetapi Mina sudah sepenuhnya tak sadarkan diri. Manajer segera memerintahkan staf untuk memanggil ambulans dan membawa tabung oksigen. Para pengunjung lain yang penasaran menoleh, menyaksikan dengan ngeri, sementara Hani meraung menangis histeris. Namun, di tengah semua kekacauan itu, hanya Jessica yang terlihat begitu tenang
tanpa sedikit pun menunjukkan emosi. Manajer restoran itu kemudian bersaksi kepada polisi bahwa saat ia mendekat, pikiran pertamanya adalah gadis itu menderita epilepsi dan sedang kejang. Namun, Jessica menatapnya tajam dan berteriak, "Kalian menaruh apa di dalam kopi ini?" Manajer merasa sangat terganggu dan bingung mengapa gadis ini menuduh mereka telah memasukkan sesuatu ke dalam minuman. Kecurigaan pun mulai merayapi benangnya, dan ia segera meminta staf untuk menyegel gelas kopi itu sebagai barang bukti. Jika saja Jessica tidak melontarkan kalimat itu, mungkin bukti paling krusial dalam kasus ini sudah dibuang begitu saja. Hani menelpon Eri dan memberitahu bahwa Mina sedang kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya, seperti serangan epilepsi. Tak perlu dikatakan lagi betapa paniknya Eri mendengar kabar itu. Ia segera bergegas ke rumah sakit, namun saat Eri tiba, Mina telah tiada. Para dokter sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi semuanya sudah terlambat. Eri tak sanggup mempercayai kenyataan pahit yang begitu kejam ini. Mereka baru saja menikah 2 bulan sebelumnya. Baru beberapa jam lalu, ia mencium perpisahan istrinya. Dan siang itu, mereka masih memiliki begitu banyak rencana indah untuk masa depan. Hanya beberapa jam yang lalu, ia memiliki segalanya, namun kini semuanya telah direnggut darinya. Mina Salim meninggal dunia pada pukul 6.30 sore, hari Rabu, 6 Januari 2016. Keluarga dan teman-teman Mina benar-benar syok dan terpukul. Mereka tidak bisa memahami bagaimana seorang gadis muda yang sehat bugar di usia terbaik dalam hidupnya bisa meninggal secara mendadak seperti itu. Hanya 2 bulan setelah keluarga dan teman-teman Mina menghadiri pernikahan impiannya, mendoakan kebahagiaan abadi hingga tua renta, kini kelompok orang yang sama harus berkumpul di sekeliling peti mati mengungkapkan duka yang mendalam. Bukan hanya karena kematian mendadak gadis muda yang cantik itu, tetapi juga karena misteri dan kejanggalan yang menyelimuti kepergiannya. Beberapa orang mulai menaruh curiga pada Jessica. Di pemakaman, Jessica menunjukkan perilaku yang sangat membingungkan. Ia terlihat tidak nyaman dan bahkan tidak meneteskan air mata setetes pun. Sikap aneh Jessica inilah yang kemudian memicu banyak kecurigaan. Mengapa ia begitu memaksa Mina untuk minum kopi? Mengapa ia memesan kopi 45 menit sebelum kedatangan mereka? Dan mengapa ia memilih meja yang berada di blind spot kamera pertama, sementara kamera kedua tertutup sempurna oleh 3 kantong belanjaan? Sayangnya, semuanya terjadi begitu cepat dan mendadak, sehingga tidak ada yang memeriksa Jessica pada hari itu. Dalam rekaman kamera, saat semua orang panik berusaha membantu Mina, Jessica hanya berdiri termangu di belakang, melihat-lihat sekeliling dan menggaruk-garuk pahanya. Para ahli toksikologi kemudian berpendapat bahwa rasa gatal di tangan Jessica mungkin disebabkan oleh kontak langsung dengan sianida. Namun, ketika mereka meminta Jessica untuk menyerahkan celananya untuk diperiksa, Jessica mengatakan bahwa ia sudah membuangnya karena Mina muntah mengenainya. Padahal, faktanya Jessica sama sekali tidak mendekati Mina setelah gadis itu keracunan. Ia hanya berdiri di belakang tanpa sedikit pun emosi dan tidak melakukan apapun untuk membantu.
Namun, sulit sekali untuk bisa percaya bahwa seorang teman, seorang wanita muda dari kalangan atas yang berpendidikan seperti Jessica, tega melukai bahkan membunuh sahabatnya sendiri. Manajer kafe itu dengan sigap menyerahkan cangkir kopi Mina kepada polisi untuk diselidiki. 3 hari kemudian, hasil tes diumumkan. Polisi memastikan bahwa cangkir kopi tersebut memang mengandung sianida dalam dosis yang mematikan. Perlu kalian ketahui, Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan autopsi bertentangan dengan keyakinan agama mereka. Dalam kasus-kasus pidana, polisi harus mendapatkan persetujuan dari keluarga korban baru bisa melakukan autopsi. Awalnya, keluarga Mina menolak keras izin autopsi karena mereka tidak ingin tubuh Mina terluka. Namun, para penyidik terus berusaha meyakinkan keluarga berjanji akan melakukan prosedur dengan sangat hati-hati. Akhirnya, keluarga Mina setuju untuk mengizinkan polisi mengambil beberapa sampel, tetapi mereka tidak mengizinkan autopsi penuh secara menyeluruh. Pada Sabtu malam, tanggal 9 Januari, 3 hari setelah kematian Mina, proses pengambilan sampel otopsi pun dilakukan, dan hasilnya mereka dapatkan pada dini hari keesokan harinya. Hasilnya menunjukkan bahwa lambung Mina mengalami pendarahan dan terdapat sedikit sianida di dalamnya. Namun, tes toksikologi tidak menemukan adanya sianida di bagian tubuhnya yang lain. Berkat keputusan cerdas sang manajer yang meminta karyawannya menyegel cangkir kopi itu, polisi kini memiliki bukti yang sangat kuat. Senjata pembunuh itu adalah cangkir kopi yang telah dibubuhi racun sianida. Pertanyaannya, bagaimana Jessica bisa mendapatkan sianida? Tidak mudah untuk membeli sianida secara legal, tetapi banyak orang percaya bahwa Jessica adalah pribadi yang sangat licik dan cerdik. Mungkin saja dia membelinya di pasar gelap. Namun, polisi tidak dapat menemukan bukti apapun yang menunjukkan bahwa Jessica pernah membeli sianida. Kasus ini mengguncang seluruh Indonesia dan menarik perhatian besar dari publik serta media massa. Seluruh negeri mengikuti kasus ini setiap hari dan berdiskusi dengan hangat, seperti menonton film box office Hollywood. Sejak saat itu, berbagai desas-desus yang tidak benar mulai beredar luas. Setelah rekaman kamera keamanan menyebar dengan cepat di media sosial, sebagian besar orang mencurigai Jessica. Tapi pertanyaannya, mengapa? Apa sebenarnya motifnya? Beberapa orang berpendapat bahwa Jessica memiliki perasaan cinta sepihak terhadap Mina, sehingga setelah mengetahui Mina menikah dengan Eri, dia memutuskan untuk membalas dendam. Kelompok lain berspekulasi bahwa mungkin Jessica marah karena tidak diundang ke pernikahan, dan karena melihat Mina menjadi dekat dengan Honi serta Vera, sehingga dia bertindak karena kemarahan. Eri, suami Mina, menduga bahwa mungkin Jessica marah karena Mina pernah menasihatinya untuk putus dengan pacarnya. Sementara itu, Sandy, adik perempuan Mina, yakin bahwa Jessica mencelakai Mina karena rasa cemburu. Dia cemburu karena Mina memiliki hal-hal yang tidak dia miliki. Bukan soal uang, Mina lebih unggul darinya dalam segala hal. Seorang suami yang penuh kasih, keluarga yang bahagia, serta teman-teman akrab di Jakarta. Namun, semua itu hanyalah dugaan belaka. Motif sebenarnya dari Jessica mungkin hanya dia sendiri yang tahu. Polisi Indonesia kemudian menghubungi polisi Australia untuk mengakses catatan riwayat Jessica selama dia tinggal di Australia.
Hukum Australia menentang hukuman mati, sehingga polisi Australia setuju untuk menyerahkan catatan tersebut dengan syarat Jessica tidak akan dijatuhi hukuman mati jika dia dinyatakan bersalah. Polisi Indonesia menyetujuinya. Catatan Jessica di Australia ternyata tidaklah bersih. Namanya tercatat dalam 13 laporan polisi mengenai berbagai kejahatan, seperti mengancam nyawa orang lain, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan mantan kekasihnya pernah mengajukan perintah penahanan agar dia tidak mendekat. Pada tanggal 15 Juni 2016, 6 bulan setelah kematian Mina, persidangan abad ini dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jessica sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau kesedihan. Bahkan sebaliknya, jika hanya melihat rekaman ini, orang mungkin akan mengira wanita ini baru saja memenangkan lotre ketimbang ditangkap karena kasus pembunuhan. Jessica tampak berseri-seri. Dia tersenyum lebar sepanjang persidangan dan melambaikan tangan kepada wartawan dengan bangga. Jelas sekali, Jessica sangat menikmati menjadi pusat perhatian. Sepanjang persidangan, dia selalu menjawab dengan tenang dan tersenyum kepada hakim. Sepertinya Jessica sangat yakin dia akan dibebaskan. Keluarga kayaknya telah menyewa lebih dari 15 pengacara terbaik di Indonesia untuk membela putri mereka. Tim pengacara pembela berargumen bahwa sianida tidak ditemukan di hati, paru-paru, dan urin Mina. Hanya sejumlah kecil sianida yang ditemukan di lambung Mina yang mungkin saja diproduksi secara alami oleh tubuh setelah kematian. Mereka juga menyatakan bahwa penyebab pasti kematian hanya bisa diketahui dengan melakukan autopsi lengkap. Sementara itu, para ahli forensik hanya mengambil sampel jaringan dan cairan untuk penelitian, tanpa melakukan pembedahan mayat secara menyeluruh. Tim pengacara Jessica berpendapat bahwa kematian Mina mungkin disebabkan oleh kondisi medis yang belum terdiagnosis. Polisi juga tidak pernah bisa membuktikan bahwa Jessica memiliki sianida. Pada tanggal 5 Oktober 2016, ruang sidang dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan dan seluruh negeri menahan napas menunggu putusan akhir pengadilan. Jessica dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Saat putusan dibacakan, ruang sidang meledak dengan tepuk tangan dan sorakan lega. Karena berkat kerjasama dengan kepolisian Australia, Jessica berhasil terhindar dari hukuman yang lebih berat. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, melihat kasus ini membuat mereka sadar bahwa bahkan orang-orang super kaya seperti Jessica dan Mina pun bisa saja tidak bahagia dan tetap memiliki masalah mereka sendiri. Setelah kasus ini mencuat, minuman kopi susu Vietnam tampaknya justru menjadi tren dan menjadi salah satu minuman paling populer serta laris di banyak kafe di seluruh kota. Kalau cerita hari ini menurut kalian menarik, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang tahu. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar karena aku sangat ingin tahu apa yang kalian pikirkan tentang kasus ini.